Bab 2217. Waktu pembukaan kelahiran. Mata itu terus melihat ke belakang Grey Z dan yang lainnya sampai mereka menghilang. Dia berjalan keluar, seluruh tubuhnya tebal dan dia tidak tahu berapa tahun dia tidak merawatnya, dan itu terlihat berantakan. Liar. Dia tertawa, menatap penampilannya, dan mengulurkan tangan untuk menjambak rambut dan janggutnya. Tanpa diduga, aku diperlakukan sebagai orang liar. Dia tidak berharap ada orang yang datang ke sini, tempat seperti itu, orang biasa tidak bisa masuk. Akhirnya, aku telah melihat matahari lagi. Dia menghela nafas untuk waktu yang lama. Bajingan itu berani keluar. Dunia ini akan kacau lagi. Grey Z dan yang lainnya meninggalkan hutan perawan. Dia melihat kembali ke hutan lebat dan redup, ekspresinya agak rumit. Orang liar itu, dia tidak tahu siapa itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia jelas bukan orang biasa. Terutama peti mati di kastil tua, apakah itu benar-benar milik orang liar itu? Kembalilah dan obati lukanya dulu, kata Grey Z. Dia melihat dalam-dalam ke hutan, tidak peduli lagi, berbalik dan membawa Brother Zen dan yang lainnya pergi. Dapat ditentukan bahwa garis pada lembar tinju adalah rute peta yang benar. Itu saja. Jika tujuannya tercapai, Grey Z tidak ingin membuat pengorbanan bagi Zen dan lainnya yang tidak bersalah. Segera, Grey Z pertama-tama membawa saudara Zen dan yang lainnya untuk mengobati lukanya, kemudian naik ke pesawat dan kembali ke daerah selatan pesisir. Dan jauh di dalam pegunungan dan hutan. Orang buas itu kembali ke istananya, berjalan ke ruang bawah tanah, dan melihat peti matinya dengan ekspresi rumit. Dia tidak tahu bahwa itu sudah terlalu lama tidak bangun, dan waktu dia tidur untuk kali ini terlalu lama. Sudah waktunya untuk membuka lagi. Gumamnya. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati kali ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai peti mati, dengan sentuhan penghinaan diri di wajahnya. Aku khawatir, peti mati ini tidak dipersiapkan untuk apa-apa. Setelah berbicara, dia tertawa. Dia membungkuk, mengambil sesuatu dari dinding bagian dalam peti mati, memasukkannya ke dalam pelukannya, dan kemudian berbalik dan melangkah pergi, tidak menunjukkan perhatian pada kastil besar di sini. Pada waktu itu, sebuah sudut terpencil. Tidak ada yang tahu di mana ini, bahkan Master Caplang sendiri. Cederanya tidak ringan. Pertama, dia disergap oleh Brother Zen dan yang lainnya. Di bawah bahan peledak yang dahsyat, dia masih hidup. Itu memang sangat kuat. Kemudian, dia dikejar oleh Fang Kaye dan yang lainnya. Benar saja, dunia ini berbeda dari masa lalu, tetapi bahayanya masih sama. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menangani luka-lukanya. Dalam hal ini, Master Caplang juga mampu melarikan diri, dan tubuhnya utuh, yang sangat menakjubkan. Uhuk-uhuk. Dia batuk dengan keras, dan beberapa hari penyembuhan memungkinkannya untuk setidaknya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Kenalan lama di barat pasti tahu bahwa aku kembali. Master Caplang menggertakkan giginya. Karena aku harus memulai, maka datanglah. Kali ini hidup atau mati, itu tergantung pada nasib baik semua orang. Lagi pula, dunia ini, tidak peduli seberapa berantakannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Di mata Master Caplang, jejak kengerian melintas. Dia tidak menyangka bahwa dunia telah mengalami perubahan besar, dan dia tidak menyangka bahwa di lingkungan ini, masih ada master yang kuat seperti Grey Z. Jika bukan karena berlari cepat, begitu Grey Z menyusul, dia yakin dia akan mati. Seni bela diri dalam buku tinju super sangat kuat. Kami tidak menyadarinya saat itu. Dia mendengus, sedikit tidak rela, tetapi kemudian dia tidak terlalu peduli tentang itu.
Bagi mereka, yang lebih penting adalah peta pada buku tinju, di mana arah yang dipandu adalah jalan seni bela diri yang sebenarnya, memungkinkan mereka untuk membuka jalan dan mendapatkan hal-hal yang paling penting. Master Caplang mengesampingkan pikirannya yang mengganggu dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia benar-benar membuka pikirannya ketika dia memikirkan hal-hal itu. Pada saatnya tiba, itu adalah pertempuran antara beberapa orang tua. Grey Z tidak memenuhi syarat untuk campur tangan sama sekali. Yang harus dia lakukan adalah memasuki tempat itu dan mengeluarkan benda itu. Hanya dengan cara ini orang dapat diselamatkan. Bab 2218. Tak ada yang maju. Waktu, 1 menit dan 1 detik berlalu. Daerah selatan pesisir. Saudara Zen dan yang lainnya telah kembali untuk beristirahat. Bahkan jika mereka hanya dipukul, luka-lukanya tidak kecil. Jika orang liar itu ingin membunuh, Brother Zen dan yang lainnya akan mati. Ini membuat Grey Z mengerti bahwa pertempuran di masa depan mungkin akan lebih merupakan pertempuran pribadinya, dan Brother Zen dan yang lainnya tidak dapat lagi diikut-sertakan. Grey Z menemani darah Syam. Tanggal kelahiran semakin dekat dan dia sedikit gugup. Sekuat dia, saat ini, dia masih akan gugup dan tidak bisa menghindari sama sekali. Bagi Grey Z, ini mungkin lebih emosional daripada di medan perang, menghadapi ribuan pasukan. Ada apa? Melihat Grey Z terhanyut dalam pikirannya, darah Syam mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah Grey Z. Apakah ada masalah? Grey Z menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada yang akan membuatmu bingung, suamiku. Darah Syam menyentuh perutnya. Anakku dan aku akan mendukungmu dan menyemangatimu. Iya. Grey Z mencium perut darah Syam dan berkata dengan lembut. Terima kasih, istriku. Apakah kamu mengganggu? Juan Ander masuk dan bertanya sambil tersenyum ketika Grey Z sedang mengobrol dengan darah Syam. Kenapa? Darah Syam benar-benar tersenyum. Kamu punya sesuatu untuk dibicarakan, aku akan berjemur di bawah sinar matahari. Dia mengambil inisiatif untuk menghindari mereka. Bukan apa-apa, beberapa murid di aula seni bela diri ingin menanyakan sesuatu kepada kakak laki-laki. Saya mengatakan bahwa jika punya waktu, dia bisa pergi dan melihat-lihat. Kata Juan Ander. Pergilah. Darah Syam berkata. Kamu bukan hanya milikku, tetapi milik semua orang. Bantu mereka lebih banyak. Ya. Aku ikuti perintah istriku. Grey Z jarang bercanda. Dia mengikuti Juan Ander keluar dari rumah, dan ekspresi Juan Ander segera berubah. Sesuatu terjadi. Grey Z segera menenggelamkan wajahnya setelah mendengar ini. Ada apa? Seseorang datang ke pusat seni bela diri. Kata Juan Ander saat dia masuk ke mobil bersama Grey Z, dan segera meminta pengemudi untuk pergi ke gym seni bela diri super. Dan pengunjungnya tidak baik. Seseorang datang ke aula seni bela diri super untuk menantang. Saat ini, semua master di arena yang berada di daerah selatan pesisir, ditantang untuk datang. Grey Z bertanya. Seperti apa orang itu? Aku tidak tahu. Juan Ander berkata, seperti orang liar dan buas, mengenakan pakaian compang camping, rambut dan janggut tebal, dan tidak bisa melihat wajahnya sama sekali, hanya seperti pengemis. Mendengar kata-kata ini, mata Grey Z tiba-tiba menyusut. Dia memandang Juan Ander dan ingin memastikan bahwa Juan Ander menggambarkannya dengan benar. Seperti orang liar. Sepertinya begitu. Juan Ander berkata, tahukah kamu? Grey Z tampak serius dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tetapi dia datang ke sini, tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Katanya segera. Anda segera memberitahu semua orang dan bersiap untuk evakuasi.
Begitu kita melakukannya, Anda akan segera bawa semua keluarga Syam mengungsi dari Rose City, dan pergi ke Gunung Keramat. Hati Juan Ander terkejut, masalah ini sebegitu serius. Grey Z bahkan tidak mengatakan bahwa dia ingin bersiap untuk pertempuran, tetapi langsung biarkan mereka memilih untuk mengungsi. Pengemis itu sangat menakutkan. Pengemis itu. Bibir Juan Ander bergetar, tanpa berkata apa-apa, segera mengangkat telepon dan mulai membuat pengaturan. Daerah selatan pesisir yang tak terkalahkan selalu menjadi daerah terlarang, tapi kali ini, Grey Z bahkan tidak mempertimbangkan untuk bertarung, justru dia meminta semua orang mengungsi, cukup untuk melihat betapa mengerikannya pengemis itu. Sekarang, di depan aula seni bela diri super, wajah Ringo Tian dan yang lainnya sedikit memerah. Hanya satu gerakan, tidak peduli siapa yang maju, itu hanya satu gerakan, dan dikalahkan oleh orang liar itu. Untungnya, orang liar itu tidak bermaksud membunuh orang, mereka hanya melumpuhkan dan tidak melukai siapapun. Kalian sama sekali tidak belajar tinju super. Sayang sekali. Orang liar itu menghela nafas. Apakah ada orang yang telah belajar lebih baik, datang dan tunjukkan pada orang tua ini.